Halo teman-teman, perkenalkan nih, namaku Konido Trinovenda Ramadan dengan NIM akhir 3087 akan memberikan sedikit informasi kepada kalian mengenai cybersecurity yang berlawanan dengan hak privasi. Nah, di era digital ini, hidup kita berhubung dengan internet setiap detiknya nih, dari chatting, belanja, sampai pembayaran digital. Tetapi muncul sebuah pertanyaan, seberapa aman data kita dan apakah keamanan harus mengorbankan privasi? Inilah dilema etis antara cybersecurity dan hak privasi. Nah, pada sebuah permasalahan umum seperti serangan cyber semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, pemerintah dan perusahaan teknologi berlomba untuk memperkuat keamanan dengan memantau aktivitas digital pengguna. Namun, metode ini seperti data monitoring atau mungkin tracking dan behavior logging yang membuat banyak orang bertanya, apakah keamanan publik boleh mengorbankan hak privasi? Inilah konflik yang semakin besar di masyarakat modern. Lalu kita masuk ke dilema atau konflik etis utamanya. Cybersecurity membutuhkan data untuk mendeteksi ancaman, tapi semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin banyak resiko penyalahgunaannya. Contohnya seperti saat pemerintah ingin memantau keamanan nasional, tapi masyarakat takut dimata-matai. Atau mungkin perusahaan memakai data untuk keamanan sistem, tapi sering melewati batas privasi penggunanya. Pengguna ingin aman, tapi tidak ingin semua aktivitas mereka direkam. Inilah pertarungan antara dua nilai penting, yaitu melindungi masyarakat atau melindungi hak individu. Menurut Association for Computing Machinery atau disingkat ACM dari Code of Ethics mereka, bahwa profesional TI wajib yang pertama menghargai privasi pengguna, yang kedua menjaga kerahasiaan data, yang ketiga menghindari bahaya pada pengguna. Nah, sementara untuk Institute of Electrical and Electronics Engineering atau disingkat IEEE dari Code of Ethics mereka menuntut bahwa yang pertama transparansi dalam pengelolaan data, yang kedua tidak menyalahgunakan akses teknis, dan yang terakhir memastikan keamanan pengguna tanpa melanggar hak mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa keamanan itu tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kepercayaan publik. Setiap keputusan terkait cyber security dan privasi selalu membawa konsekuensi yang luas. Jika keamanan digital diterapkan tanpa memperhatikan hak privasi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat dan juga perusahaan. Dari sisi masyarakat, pengawasan digital yang berlebihan dapat menciptakan surveillance society, yaitu kondisi di mana masyarakat merasa terus diawasi. Akibatnya, kebebasan berekspresi menurun dan muncul rasa takut untuk berpendapat secara terbuka. Bagi perusahaan dan institusi, pelanggaran privasi dapat merusak reputasi secara serius. Kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat memicu kehilangan kepercayaan publik, tuntutan hukum, serta sanksi finansial akibat pelanggaran regulasi perlindungan data. Sementara itu, bagi pengguna dampaknya bersifat langsung dan personal. Data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan digital, atau profiling tanpa persetujuan. Pengguna juga kehilangan rasa aman ketika aktivitas digital mereka terus dipantau. Namun sebaliknya, jika privasi dijaga secara berlebihan tanpa sistem keamanan yang memadai, risiko serangan cyber justru meningkat dan dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, dilema antara cyber security dan privasi menuntut keseimbangan. Keamanan dan privasi bukan pilihan salah satu, melainkan dua elemen penting yang harus berjalan bersama. Oke, selanjutnya yaitu skenario alternatif atau solusi etis. Untuk menyeimbangkan cybersecurity dan privasi, beberapa pendekatan yang dianjurkan adalah yang pertama,
Privacy by design. Privacy dipertimbangkan sejak tahap awal pengembangan sistem, bukan sebagai tambahan di akhir. Yang kedua, data minimization. Kumpulkan hanya data yang benar-benar dibutuhkan untuk keamanan dan batasi akses internal. Yang ketiga, pengguna enkripsi yang kuat. Enkripsi end-to-end menjaga komunikasi aman tanpa harus membuka isi pesan. Yang keempat, transparansi dan konsen yang jelas. Pengguna harus mengetahui data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuannya itu untuk apa gitu. Yang kelima, audit etis dan keamanan berkala. Audit mencegah penyalahgunaan dan memastikan sistem tetap memenuhi standar privasi. Dan yang keenam, human oversight. Keputusan penting yang menyangkut privasi harus tetap melibatkan manusia, bukan sistem otomatis atau sepenuhnya. Baik, selanjutnya ada pesan moral dan rekomendasi bagi profesional IT. Cybersecurity dan hak privasi bukanlah dua pihak yang harus saling bertentangan. Keduanya adalah fondasi dunia digital yang sehat. Sebagai profesional IT, kita harus bertanggung jawab melindungi sistem tanpa mengorbankan privasi, mengembangkan teknologi yang aman dan etis, menjaga kepercayaan pengguna. Karena pada akhirnya keamanan tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan martabat manusia. Terima kasih telah menonton. Mari bersama menciptakan dunia digital yang aman, adil, dan menghargai privasi semua orang.